Halo Sobat Investor, kembali pada update kali ini kita akan membahas sesuatu yang bernama Elliott Wave Theory. Sebenarnya kita sudah posting dan banyak respons dari Instagram mengenai bagaimana sih caranya kita mendapat angka dari teori Elliott Wave. Mulai kita coba definisikan dulu Elliott Wave ya. Elliott Wave itu sederhana sebenarnya, bahwa pergerakan saham akan naik turun ya dengan sesuai dengan ombak ya atau wave. Jadi kita mulai dengan wave pertama itu naik, lalu kita lihat koreksinya wave 2 namanya, disusul dengan wave 3 naik lebih tinggi dari wave 1, turun lagi wave koreksi 4, lalu naik lagi lebih tinggi dari wave 3 itu namanya wave 5 ya. Nah, setelah itu ada lagi namanya correction wave. Jadi A, B, C. A itu turun, B itu ada rebound sedikit tapi tetap di bawah level A, lalu C itu turun lebih dalam dari A. Nah, sekilas itu adalah teori dasar Elliott Wave, tapi menurut kami teori dasar juga sudah cukup untuk melihat pergerakan harga saham. Accuracy-nya memang harus diteliti balik, tapi kita coba lihat. Nah, kali ini kita akan mencoba kita mendapat target IHSG 9.900. Ya, target ini terlihat sangat tinggi, tapi kalau melihat pergerakan dari April 2020, kami merasa ini lumayan akurat. Karena ini adalah analisa jangka panjang, jadi agak sulit untuk istilahnya bandar atau market maker atau institusi untuk memalsukan apapun itu. Kita tetap harus jaga resiko dan melakukan money management. Ya, kita mulai dengan IHSG. Kita harus mulai dari weekly dulu karena ini jangka panjang ya. Nah, kalau dari weekly ini kita mulai dari Maret 2020 sebagai awal wave. Kenapa? Karena ini adalah level terendahnya. Jadi mulai dari istilahnya babak baru ya. Nah, jadi COVID kita tarik di sini. Nah, ini ada pertanyaan bagaimana kita melihat apakah wave 1 atau 2 atau di mana stopnya. Ada yang bilang seperti ini 2, ini 3, ini 4, lalu kesini 5. Itu bisa saja, tapi itu lebih jangka lebih pendek lagi. Dan juga kalau kita lihat secara sudut tidak terlalu baik ya. Jadi kita bisa lihat di sini dari 0 ke 1 ini lebih tinggi daripada dari 4 ke 5. Jadi itu ada saja keraguan seperti itu. Dan nanti kita bisa jelaskan lagi kalau memang seperti itu caranya, bahwa untuk koreksi yang di sini tidak terlalu mengikuti pola ABC gitu. Alternatifnya adalah kita menarik yang lebih panjang untuk wave ini. Jadi yang pertama ini adalah 1, ke sini 2 karena ini level terendah, lalu 3 all the way naik. Kita tidak gambarkan di sini karena agak amat sulit untuk naik ke atas layar, tapi secara general wave 3 itu harus lebih tinggi dari 1 dan biasanya jaraknya jauh lebih tinggi. Nah, kalau seperti ini kita harus perhatikan sekarang price range. Jadi dari wave 1 ini berapa kenaikannya. Kita bisa lihat IHSG naik sekitar 2.600. Lalu penurunan wave 2 ini berapa? Ya, kita lihat di sini wave 2 sekitar 780. Nah, dari sini baru kita bisa lihat wave 3. Wave 3 bisa ada dua macam, tapi kita karena ini hanyalah penjelasan dasar, kita coba memberikan yang lebih mudah adalah bahwa wave 3 jauh lebih panjang dari sebesar Fibonacci rasionya, yaitu sekitar 1,618. Karena tidak bisa terlihat di sini, kita akan menggunakan kalkulator saja. Jadi dari 2.600 kali 1,618 berarti sekitar 4.220. Itu kalau kita coba untuk simulasikan, dimulai dari wave 3 ini. Dari angka 5.750. Ya, 750 di sini. Nah, jadi dari 5.750 ditambah dengan 4.220 dapatlah angka 9.900 kurang lebih. Ya. Nah, 9.900 ini apakah valid? Kita coba lihat cara lain untuk technical analysis.
Uh, karena kita juga lihat ada pola lain yang IHSG buat di sini. Kalau memang kita jeli, kita bisa lihat sebenarnya ini adalah pola. uh, Kita coba gambarkan lebih menyeluruh ya. Ini adalah pola inverse head shoulder. Seperti itu. Nah, kalau dilihat di sini sesuai dengan teori inverse head shoulder adalah ketika IHSG bisa menembus level sekitar level 6.600-an, maka angka 2.600 ini baru setengah jalan. Sesuai dengan ini adalah left shoulder, di kiri turun ke bawah adalah head-nya, lalu naik ke atas. Nah, jadi setelah IHSG berhasil melaju ke atas, maka akan ada kenaikan sebesar 2.600 dari angka mana? Ini ini terlihat dari angka sini. Ya, jadi ini adalah dari sekitar 6.500. Kalau kita tambahkan seperti itu, kita mendapat target price 9.200. Jadi seperti dibilang tadi, Elliott Wave ini tidak harus baku Wave 1 dan Wave 3 panjangnya lebih besar seberapa, tapi kita memberi gambaran bahwa Wave 3 jauh lebih panjang dari Wave 1. Kalau dengan teori head shoulder, targetnya adalah 9.200. Tapi kalau menggunakan teori Elliott Wave, targetnya adalah 9.900. Yang mana yang benar? Yang benar adalah market seperti biasa. Jadi apa yang kita harus lakukan adalah begitu IHSG menyentuh level 9.200 sampai 9.900, kita harus melihat ke arah yang lebih kecil lagi. Contohnya daily chart gitu. Nah, seperti ini juga dengan IHSG ini, kita menuju ke namanya chart hariannya. Kalau tadi itu chart mingguan. Nah, di mana kita melihat wave satunya. Nah, kita melihat karena IHSG sudah konsolidasi sekian lama. Nah, jadi wave 1 itu ada di sekitar bulan September atau Oktober. Seperti itu. Ya, jadi kita tidak menggambarnya di sebelah kiri sini atau di tengah sini di bulan Mei, karena kalau kita gambarkan agak aneh ya, misalnya satu dari Mei ke sini ya, itu agak sulit. Ya, bisa juga kita gambarkan dari 21 Mei ke atas sini ke Agustus, lalu turun ke level sini 20 Agustus, berarti wave 2-nya sangat singkat. Ya, nanti 3, setelah itu berarti wave 4-nya juga mungkin sesingkat dari seperti wave 2 gitu. Cuma ini tetap tidak terlalu bagus kelihatannya karena tidak sama secara teori. Dan lagi kalau kita gambarkan downtrend ini, sebenarnya IHSG masih di dalam wave 2 yang lebih besar. Gitu. Jadi untuk menggambar wave 1 di sini agak aneh karena kita harus menggambarkan sampai komplit ya, sampai finish A, B, C, baru mulai lagi wave 1. Jadi untuk kali ini kita gambarkan wave 1 di sini. Jadi dari September di sini. Ya, di mana wave 1 akan stop itu kita belum tahu, tapi secara kira-kira kita bisa lihat bahwa akan ada resistance sangat kuat di kita coba gambarkan dulu supaya lebih realistis. Akan ada support sangat kuat di 6.600. Ini all time high, bisa dilihat seperti ini. Kita coba horizontal line dulu. Di sekitar 6.500. Sebenarnya di 2019 atau 2018 ada juga all time high yang harus ditembus. Itu menjadi resistance yang lumayan kuat. Kita coba kembali ke weekly supaya lebih jelas. Ya, nah ini adalah 6.700. Ini. Nah, saat ini wave satunya hampir selesai di 6.700. Jadi itu adalah seperti kita bilang, ini adalah kita harus melihat secara kira-kira. Nah, kalau memang digambar bisa seperti ini wave 2. Tentu saja wave 3 lebih tinggi lagi. Ya. Nah, wave 2-nya kita harus lihat lagi apakah turun sampai seberapa. Kalau kita kira-kira estimasi adalah kita bisa menggunakan Fibonacci ratio.
Kalau kita gambar pergerakan W1 yang kita perkirakan sekitar 675 poin, berarti penurunannya adalah sekitar dari Fibonacci-nya ya. Berarti sekitar kali 675, sekitar 260 poin. Kita kalau gambarkan secara realistis seperti ini, 260 poin di sini, ini 260, oke, 260 berarti di level 6400. Ini perkiraan, dan nanti wave 3 akan naik lagi, wave 4 turun, dan wave 5, dan seterusnya. Jadi bisa dicoba seperti itu. Nah, ini untuk daily, supaya kita bisa menentukan support dalam jangka pendek, seperti apa pergerakan IHSG. Nah, kalau kita lihat juga untuk prediksi wave ini, prediksinya adalah di 6400. Nah, ini kebetulan resistance di angka 6400 di waktu itu nih di bulan Maret. Ya, itu yang bisa menjadi support. Jadi kalau memang boleh menunggu, ya bisa saja sampai 6400. Tapi untuk actualnya kita tidak akan tahu apakah akan rebound secara tepat di 265 poin di sini atau turun sedikit ke support di 6400, atau ada yang bilang juga 6350. Ya, jadi itu menariknya untuk Elliott Wave ini. Jadi itu caranya kita mendapat angka IHSG 9900. Ditunggu saja karena memang wave ini baru mulai. Ya, kalau mau trading jangka pendek silakan mencoba sendiri untuk naik turun seperti itu. Tidak menjamin akan akurat bahwa di level 6700 IHSG akan turun. Bisa saja koreksi sudah terjadi sekarang. Saat ini untuk hari ini IHSG itu sebenarnya di level tertingginya di level 6600. Jadi bisa saja tidak sampai ke 6700, dia ke 6600 ya. Tapi ini adalah blueprint yang sangat baik untuk kita ancar-ancar targetnya mau kemana, seperti itu. Nah, karena keterbatasan waktu, kita akan membahas selanjutnya ya bagaimana long term teori yang diprediksi oleh Elliott Wave ini. Untuk BMRI bisa mencapai 11.000, kelihatan sangat tinggi ya, tapi itulah prediksinya. Di 7.650.